Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Akifa Syahrir, merupakan salah satu dosen dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pada unsur pengajaran kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak dengan kode mata kuliah WAT 5.32.24. Mata kuliah keperawatan anak adalah mata kuliah wajib yang ditujukan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun total pertemuan yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori dan praktikum dan 2 pertemuan yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan anak adalah mengajak mahasiswa memahami konsep dan teori sekaligus mempraktikkan asuhan keperawatan anak sehat maupun sakit sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dengan tetap memperhatikan prinsip aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah keperawatan anak ini terdiri menjadi 3 komponen. CPL 1 yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL yang kedua adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. CPL yang ketiga adalah mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Secara garis besar, pada capaian pembelajaran mata kuliah terdapat CPMK dengan 7 komponen, diantaranya mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, filosofi, family center care, traumatic care, komunikasi terapeutik, pertumbuhan dan perkembangan, serta promosi kesehatan anak. Untuk CPMK yang kedua, yaitu mampu menerapkan konsep pelayanan kesehatan anak sehat meliputi imunisasi, neonatus esensial, screening tumbuh kembang, MTBS, dan pencegahan hospitalisasi. Untuk CPMK yang ketiga, yaitu mampu melakukan pengkajian dan menyusun diagnosa keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Untuk CPMK yang keempat, yaitu mampu melakukan asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan cairan elektrolit, nutrisi, eliminasi berdasarkan proses keperawatan. CPMK yang kelima adalah mampu melakukan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas, istirahat, termoregulasi, keamanan, dan kenyamanan. Adapun CPMK yang keenam adalah mampu melakukan asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi dan anak berkebutuhan khusus berdasarkan evidence-based nursing, serta CPMK yang terakhir yaitu mampu menganalisis kasus keperawatan anak dan menentukan intervensi berdasarkan proses keperawatan dan evidence-based practice. Adapun komponen utama dalam proses pembelajaran kali ini yaitu meliputi delivery, interaction, and assessment. Pada komponen delivery, perkuliahan keperawatan anak dilaksanakan baik secara luring di kelas ataupun di laboratorium dengan struktur waktu yang mengikuti ketentuan SKS, yaitu tatap muka, belajar terstruktur, maupun belajar mandiri. Mahasiswa dapat mengakses platform LMS kampus yaitu Siakat yang digunakan untuk mengunduh RPS, materi pembelajaran, mengerjakan tugas, kuis online, ataupun berdiskusi. Media pendukung juga digunakan, salah satunya adalah Canva, Whiteground, ataupun Mentimeter yang mendukung proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran pun bervariasi mengikuti karakteristik pada tiap pertemuan. Salah satu contoh untuk materi konsep dasar keperawatan anak yaitu menggunakan interactive lecture yang dipadukan dengan discovery learning, dan topik yang lebih kompleks seperti asuhan keperawatan pada gangguan patologis menggunakan problem-based learning yang melalui studi kasus klinis. Untuk materi konsep imunisasi menggunakan metode pembelajaran dengan small group discussion dan penugasan makalah diberikan agar mahasiswa dapat berpikir kritis menghadapi situasi nyata di lapangan.
Dalam hal interaksi, perkuliahan diawali dengan evaluasi pembelajaran mahasiswa pada pertemuan sebelumnya, dan selanjutnya di dalam sesi pembelajaran, mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus, menyusun prioritas masalah, menentukan intervensi, serta mempraktikkan hasil pembelajarannya di laboratorium. Pada unsur penilaian, saya menerapkan beberapa penilaian formatif maupun sumatif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa secara komprehensif. Adapun bobot penilaiannya adalah penugasan 20%, UTS 10%, UAS 35%, dan OSCE 35%. Penilaian tidak hanya berfokus pada penugasan konsep, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, kemampuan pemecahan masalah, sikap profesional, serta penerapan prinsip keselamatan pasien dalam praktik keperawatan anak. Dalam menyusun materi pembelajaran, saya juga menggunakan intervensi buku-buku keperawatan anak yang telah menjadi rujukan internasional. Di antaranya menggunakan buku Wong Nursing Care and Infant and Children oleh Hackenberry and Wilson dan beberapa buku yang telah saya terbitkan sebelumnya. Sebagai bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi, materi pembelajaran juga saya integrasikan dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dari dosen Poltekkes Kemenkes Gorontalo khususnya pada jurusan keperawatan. Baik, selanjutnya Anda akan melihat cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada materi yang telah saya jelaskan tadi, mulai dari kegiatan pembukaan, penyampaian materi, interaksi dengan mahasiswa, hingga proses evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan menguraikan ya kembali salah satu mata kuliah yang kalian dapatkan, yaitu keperawatan anak, dan kita akan masuk pada materi ketiga, yaitu materi mengenai konsep imunisasi dasar. Oke, sebelum kita melangkah di materi konsep imunisasi dasar ini, silakan bisa absensi dulu. Oke. Baik, saya cek dulu kehadirannya. Karena semua sudah hadir, nah sekarang kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tadi mengenai konsep imunisasi dasar. Sekarang saya akan menguraikan capaian pembelajaran pada mata kuliah hari ini, yaitu memahami konsep dasar dan pengertian imunisasi, kemudian yang kedua menjelaskan jenis-jenis vaksin imunisasi dasar, kemudian yang ketiga ada mengetahui jadwal pemberian imunisasi PPI dan non-PPI. Untuk PPI dan non-PPI itu nanti akan saya jelaskan maksudnya itu apa. Kemudian yang keempat memahami teknik dan prosedur pemberian imunisasi, dan yang terakhir adalah mengenali reaksi imunisasi dan penanganannya khususnya pada anak. Sebelum kita masuk di materi mengenai imunisasi, Ibu mau tanya dulu terkait dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan kedua dengan materi tentang konsep tumbuh kembang. Oke. Nah, karena kemarin di pertemuan 2 kita sudah membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, saya mau tanya dulu tentang apa yang kalian ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Sarul. Pertumbuhan itu seperti tinggi badan. Oke, tinggi badan, betul sekali. Tinggi badan, kemudian panjang badan, itu termasuk pertumbuhan. Kemudian kalau perkembangan, apa itu perkembangan? Oke, silakan. Perkembangan seperti berjalan, berlari. Oke, berjalan, berlari. Nah, kalau di perkembangan, di bagian perkembangan, nah apa sih sebenarnya yang terjadi pada tahap perkembangan? Terbagi berapa sebenarnya tahap perkembangan itu? Ada yang bisa jawab? Saya ada 4 tahap perkembangan. Yang pertama motorik kasar, yang kedua ada motorik halus, yang ketiga ada bahasa, dan yang keempat ada sosial dan emosional. Betul sekali. Jadi kalau untuk perkembangan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah motorik kasar, kemudian motorik halus, kemudian apa lagi? Bahasa dan
Kemampuan sosial. Oke, kita akan membahas dulu kenapa sih sebenarnya penting imunisasi itu dilakukan khususnya pada anak-anak. Imunisasi itu mencegah penyakit menular berbahaya, kemudian melindungi individu dan masyarakat disebut sebagai herd immunity, itu adalah kekebalan tubuh, kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak atau bisa disebut sebagai angka mortalitas dan morbiditas. Di data ini menunjukkan bahwa ada sekitar 10,3 juta anak terjadi kasus campak di dunia. Ini pada tahun 2023. Kemudian ternyata di seluruh dunia ada sekitar 14,3 juta anak itu belum mendapatkan imunisasi sama sekali. Itu disebut sebagai zero dose. Kemudian ternyata sekitar 43% itu peningkatan wabah terjadi pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi memang kalau misalnya wabah itu, peningkatan wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu masih sekitar 43%. Penyakit yang kembali meningkat karena cakupan imunisasi itu menurun akibat ini semua, nah ternyata masih banyak. Salah satunya adalah campak, kemudian apalagi polio, difteri, pertusis, dan tetanus. Nah ini masih banyak sekali dan masih terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya, kalau kita lihat dulu, kita sudah membahas tadi mengenai imunisasi. Sekarang Ibu akan menguraikan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai imunisasi. Imunisasi itu adalah salah satu upaya pertahanan tubuh, ya, tapi dari luar tubuh kita yang membantu kita untuk nantinya mendapatkan suatu kekebalan. Kalau kita bertanya, imunisasi diberikan pada siapa saja? Jadi imunisasi diberikan itu tidak hanya pada anak, tapi pada rentan-rentan khusus juga diberikan. Salah satunya adalah kalau kita lihat di sini pada anak di usia 0 sampai 11 bulan, kemudian pada balita di usia 1 sampai 5 tahun, kemudian anak sekolah tetap diberikan imunisasi lanjutan ya. Ada campak yang memang diberikan pada usia sekolah. Kemudian yang terakhir ada kelompok beresiko tinggi. Siapa sih kelompok beresiko tinggi itu? Salah satunya adalah nakes atau tenaga kesehatan yang misalnya memang merawat seperti kemarin contohnya salah satu penyakit yang ada di Indonesia lagi. Bukan di Indonesia lagi tapi di dunia, salah satunya adalah COVID-19. Ini adalah salah satu bagan terbaru yang sudah dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, dirangkum pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa memang ada jadwal khusus untuk imunisasi. Nah, coba kalian lihat dari sini. Ini adalah tabel pada saat, artinya di sini kalau tertulis lahir berarti anak itu harus diimunisasi di usia segini sampai di usia 18 tahun. Ini menunjukkan bulan ya. Jadi di sini adalah 24 bulan, artinya adalah 2 tahun. Kemudian ini menandakan tahun 3 sampai 18 tahun. Nah, kemudian ini ada tanda biru, ada tanda kuning, ada tanda orange, ada tanda hijau. Tandanya apa? Bahwa contoh salah satunya di tanda biru seperti ini itu wajib sudah diberikan pada usia 0 bulan dan itu termasuk yang disebut sebagai imunisasi dasar lengkap. Jadi selama dia berwarna biru ini, otomatis misalnya di sini di usia 4 bulan dia wajib diberikan apa? Hepatitis B, HB3, kemudian polio 3, kemudian DPT 3, kemudian HIV 3, PCV, dan rotavirus 2. Begitu cara pembacaannya. So, ini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait kenapa pemberian imunisasi itu ada bulan-bulannya. Misalnya kayak campak, itu kenapa dilakukan pada bayi umur 9 bulan? Kenapa tidak dilakukan pada bayi baru lahir atau pada bayi umur 0 sampai 5 bulan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin saya tampung dulu, masih ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, misalnya ada anak di umur 2 tahun yang belum diimunisasi tahap pertama, apakah anak tersebut bisa diberikan imunisasi ulang atau bisa diberikan selanjutnya? Pertanyaannya bagus sekali ya buat teman-temannya. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait dengan jadwal imunisasi. Misalnya contoh tadi pertanyaannya, kenapa harus
harus imunisasi campak itu diberikan pada usia 9 bulan? Kenapa tidak misalnya di usia pada saat baru lahir dicampur dengan KB0 misalnya, KB0 kemudian diimunisasi campak? Nah, penjelasannya adalah pertama, kalian harus mengetahui bahwa bayi yang baru lahir itu dia membawa yang namanya imunitas dari ibunya yang berasal dari plasenta. Ya, betul sekali, dari plasenta. Itu ada yang disebut sebagai antibodi maternal yang membuktikan bahwa di usia sekitar 8 sampai 9 bulan antibodi maternal itu akan semakin lama semakin menyusut. Nah, kenapa vaksin diberikan pada usia di 9 bulan? Salah satunya adalah vaksin itu khususnya untuk campak ya. Campak itu mengandung yang namanya vaksin hidup yang dilemahkan. Kenapa bukan di usia 4 bulan dia dimasukkan? Karena antibodi maternal di usia tersebut itu masih meningkat, sehingga pada saat virus yang hidup masuk ini nanti dia akan menghabiskan. Jadi ibarat kata, oh ibunya sudah melawan duluan, tapi antibodi anak ini belum melawan. Jadi dia tidak mampu mengenali di kemudian hari ada virus yang masuk dengan orang, misalnya virus yang sama, antibodi anak ini dia sudah tidak tahu kalau ternyata ini adalah musuh atau ini adalah lawan, karena dahulunya sudah dilawan oleh antibodi maternal. Materi selanjutnya adalah mengenai cold chain. Jadi cold chain ini di sini adalah disebut sebagai rantai dingin. Rantai dingin dalam artian adalah sistem penyimpanan atau distribusi dari suhu yang cocok untuk vaksin tersebut. Tujuannya itu apa? Pertama, menjaga kualitas dari vaksin itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan vaksin, karena pada dasarnya ketika suhunya terlalu tinggi dari vaksin tersebut itu sudah tidak bekerja dengan optimal. Ada salah satu studi kasus singkat. Nah, studi kasus di sini atau salah satu contoh yang menjelaskan tentang kasus imunisasi. Boleh kita baca bersama. Seorang bayi usia 9 bulan dibawa ibunya ke petugas posyandu untuk pemeriksaan rutin. Kemudian setelah petugas memeriksa buku KIA, bayinya telah mendapatkan seluruh imunisasi sejak lahir hingga usia 4 bulan. Tapi belum pernah mendapatkan imunisasi campak pada usia 9 bulan karena ibunya takut akan demam setelah imunisasi. Ada poin penting yang harus kalian analisis. Salah satunya adalah yang pertama, analisis masalah. Apa penyebabnya kenapa dia tidak mau diimunisasi? Kemudian bagaimana pengambilan keputusannya? Kemudian apa diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatannya? Kalau kita lihat dari kasusnya, seorang bayi datang pada usia 9 bulan dibawa ke posyandu, dia baru selesai imunisasi sampai di start 4 bulan. Kemudian dia belum diimunisasi campak karena orang tuanya takut. Berarti analisis masalahnya adalah orang tuanya memiliki persepsi bahwa campak ini nanti akan membuat reaksi yang berat. Salah satunya misalnya demam atau efek samping dari campak. Itu salah satu analisis masalahnya. Kemudian yang kedua, kalian harus mengambil keputusan apakah memberikan imunisasi MR atau imunisasi campak kepada anak tersebut dengan ketentuan anaknya tidak demam, kemudian anaknya tidak terdapat kontraindikasi dan usianya sudah sesuai. Sekarang ibu akan membagi, kemudian kalian harus menganalisis masalah, menentukan diagnosa, dan menentukan intervensi keperawatannya. Semua membawa buku SDKI dan SLKI. Silahkan berdiskusi berdasarkan kasus yang sudah diberikan. Ini adalah kasus yang pertama untuk dari kelompok 1, kemudian kasus kedua, kemudian kasus ketiga. Ini saya sudah bagikan, silahkan didiskusikan bersama. Saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan analisis masalah, kemudian diagnosa keperawatan dan intervensi yang diberikan pada kasus tersebut. Silahkan. Kasus nomor berapa? Kasus 1? Terus apa masalah yang ditemukan? Bayi mengalami keterlambatan. Keterlambatan imunisasi, terus diagnosa keperawatannya apa? Defisit pengetahuan. Nah, berarti defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan ibu dalam memahami imunisasi. Oke, silahkan dilanjutkan. Itu jadi orang tua itu merasa khawatir karena belum
memahami bahwa demam ringan merupakan reaksi yang umum. Oke, berarti dia semasa keperawatan yang ditemukan apa? Defisit pengetahuan Defisit pengetahuan berhubungan dengan apa? berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Oke, berarti terpapar informasi. Kemudian intervensinya disiapkan. Coba lihat bukunya yang di SLKI. Apa kira-kira intervensi yang cocok untuk defisit pengetahuan tersebut terkait dengan imunisasi? Yang belum mendapatkan imunisasi. Terus apa dia yang ditemukan masalahnya? Analisis masalahnya? Cemas. Orang tua cemas. Nah, berarti diagnosa keperawatannya apa? Ansietas. Kemudian intervensi keperawatan yang diberikan, coba lihat SLKI-nya untuk melihat apa yang sejalan dengan imunisasinya. Ya. Sekarang kita masuk dalam tahap presentasi dalam studi kasus yang kalian sudah dapatkan terkait dengan analisis masalah, diagnosa keperawatan, dan intervensi keperawatan yang cocok berdasarkan buku panduan yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya kelompok siapa dulu yang akan presentasi? Oke, silahkan kelompok 1. Dilanjutkan oleh kelompok berapa lagi yang akan presentasi lanjutannya? Siapa? Oke, berarti kelompok 3 yang terakhir. Berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan dibawa ayahnya ke posyandu. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, bayi tampak aktif, menyusu dengan baik, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, berat badan meningkat sesuai usia, serta tidak ditemukan tanda infeksi maupun kontraindikasi imunisasi. Keperawatannya yaitu kami mengambil defisit pengetahuan dan intervensi yang dilakukan. Yang pertama itu edukasi manfaat imunisasi kepada orang tua, menjelaskan jadwal imunisasi kejar, dan memotivasi keluarga mengikuti jadwal berikutnya. Kami dari kelompok 2, sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kasus kelompok kami itu seorang bayi perempuan berusia 2 bulan mendapatkan imunisasi DPT-HB. Dari kasus itu kami dapat menyimpulkan analisa masalahnya itu pertama bayi tersebut mengalami reaksi ringan dan orang tua dari bayi tersebut itu mengalami kecemasan akibat munculnya reaksi kecil tersebut. Pengambilan keputusan itu imunisasi berikutnya tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan didapatkan dari hasil diskusinya itu diagnosisnya itu adalah ansietas. Terus intervensinya itu ada 4 yang akan kita lakukan. Yang pertama mengkaji tingkat kecemasan, jelaskan mencegah ringan, berikan edukasi dukungan emosional dan edukasi tanda bahaya. Pada dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan diskusi kasus kelompok 3. Seorang anak laki-laki berusia 18 bulan datang ke puskesmas bersama kedua orang tuanya karena mengalami batuk ringan. Saat petugas memeriksa buku dia, diketahui anak belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Analisis yang kami dapat di sini adalah yaitu bayi memenuhi syarat untuk mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Serta di sini orang tua merasa khawatir karena belum memahami bahwa demam ringan merupakan reaksi yang umum setelah imunisasi. Diagnosa keperawatannya yaitu berhubung defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi mengenai manfaat imunisasi dan reaksi ringan pasca imunisasinya. Baik, semuanya sudah presentasi baik dari kelompok 1, 2, dan 3. Aplaus untuk semua. Berarti tadi semua sudah paham ya terkait dengan kasus-kasusnya, kemudian analisis masalahnya, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah tersebut berdasarkan dari kasus yang ada dan sedang dialami sekarang, kemudian apa diagnosa keperawatannya dan intervensi keperawatan yang cocok dari diagnosa yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya kita masuk dari segi kesimpulan. Jadi di akhir pertemuan ini kalian sudah mengetahui bagaimana sebenarnya dari imunisasi dasar itu wajib untuk diberikan, khususnya tidak hanya sasarannya pada anak saja, namun pada orang dewasa maupun orang yang berisiko tinggi itu wajib diberikan yang namanya imunisasi ataupun vaksin. Kemudian tadi sudah dijelaskan bersama bahwasanya
Anak-anak itu ada yang disebut sebagai herd immunity, kekebalan tubuh yang harus memang didapatkan baik dari pertama dari orang tua maupun setelah nantinya memiliki vaksin yang sudah didapatkan dari imunisasi tambahan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir dari Ibu, mungkin ada satu orang yang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita bahas bersama berdasarkan juga dari studi kasus ataupun pemecahan masalah yang sudah Ibu berikan. Ya, silahkan angkat tangan. Oke, silahkan. Baik Ibu, dari hasil pembahasan tadi, menurut saya, dari kesimpulan dari saya itu imunisasi ini adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Penyakit yang disebut sini adalah PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit ini dapat dicegah melalui imunisasi meliputi TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, dan hepatitis B. Sehingga imunisasi rutin melindungi anak dari penyakit berbahaya ini. Oke, aplaus untuk temannya. Tadi materi berkaitan dengan imunisasi ya adik-adik sekalian. Jadi harapannya kalian juga sudah mengetahui apa itu imunisasi dasar, imunisasi tambahan yang sejatinya nantinya juga dapat diterapkan ketika misalnya kalian bekerja ataupun nanti praktek klinik, khususnya di praktek klinik keperawatan anak. Nah, kemudian untuk terakhir adalah silahkan referensinya kalian download untuk kalian pelajari pada saat nanti akan ujian evaluasi untuk mata kuliah keperawatan anak. Silahkan referensinya bisa diambil dari link tersebut. Materi selanjutnya atau di pertemuan keempat kita akan membahas tentang materi prosedur screening tumbuh kembang pada anak. Kemudian nanti kita akan bagaimana cara mengukur berat badan per umur, tinggi badan per umur, dan mengukur prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi neonatus esensial. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara men-screening ataupun mendeteksi bayi berat badan lahir rendah salah satunya. Kemudian salah satunya juga adalah bayi prematur. Ya, demikianlah materi dari saya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Sekian, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak. Kedepan saya akan lebih berkomitmen untuk terus mengembangkan metode pembelajaran, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam materi perkuliahan agar mahasiswa lulus sebagai tenaga keperawatan yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.